ilmu yang dia pelajari semakin mengantarkan dia kepada qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, selalu merasa cukup, dan zuhud pada dunia. Artinya, dia semakin paham tentang hakikat dunia. Dunia ini sementara dan pasti akan ditinggalkan, kan? Dia tahu bahwa dunia akan binasa dan hancur semuanya. Sedangkan akhirat adalah sesuatu yang kekal abadi selama-lamanya. Maka ketika terjadi sesuatu masalah, terjadi problematika, terjadi ada musibah, ya, ada sesuatu yang membingungkan, dia hadapi dengan tenang. Ini hasil dari ilmu yang bermanfaat dan berkah. Orang itu nggak akan mudah stres. Stres berat itu tidak ada dalam kamus orang mukmin sejati. Orang yang stres berat, bingung, shock, stroke sampai meninggal dunia, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman. Atau orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya, jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil dari ilmu. Maaf, ilmu itu hasilnya apa? Oh, ternyata jenggotnya semakin panjang. Lah, terus bajunya berubah. Semenjak dia belajar nih, bajunya semakin panjang. Apakah itu hasil? Itu zahir. Ibu-ibu juga ternyata jilbabnya semakin lebar, bahkan bisa dibawa terbang. Dan bisa dipakai buat kain kafan. Saking lebarnya untuk nutupi 3 lapis, 4, 5 lapis. Bukan itu saja yang kita perhatikan. Lihat yang ketiga ini, dia semakin qanaah. Dengan masalah nggak mudah dia stres. Ada masalah, ada musibah, ada problematika, dia tenang. Galau itu wajar. Bingung itu wajar, manusiawi. Tapi sampai stres berat, tidak. Itu ciri khas orang-orang yang ilmunya berkah dan bermanfaat. Kenapa? Karena dia tahu, sudahlah, ini ada masalah, ya sudah saya sikapi dengan tenang, ini pasti terjadi dengan izin Allah, pasti ini terjadi dengan takdir Allah, ya sudah, saya sikapi dengan baik agar mendapatkan pahala. Kalau saya sikapi dengan benar dan baik, maka mudah-mudahan saya yang punya dosa banyak ini, dosanya tergugurkan. Saya sikapi dengan baik, mudah-mudahan musibah itu, masalah itu bisa mengangkat derajat saya di sisi Allah semakin tinggi. Mudah-mudahan masalah itu, musibah itu, problematika itu menjadikan saya akan semakin baik lagi. Dan seterusnya, banyak hikmah-hikmah. Dia qanaah. Dapat berapa hari ini rezekinya? Dapatnya segini, ya sudah, terima. Terima. Karena Allah akan nanti tambahkan lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepada Allah, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Qanaah, dia terima. Dia udah berusaha tentunya, bukan di rumah saja. Dia berusaha ke sana kemari, qanaah. Ternyata dapat segini, ya sudah, nggak apa-apa. Dia coba cari lagi, coba lagi. Dan dia tingkatkan ketakwaan dalam rangka mencari harta yang halal, rezeki yang halal untuk keluarga di rumah. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya, dan Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pun akan berikan kepadanya rezeki yang tanpa disangka-sangka, rezeki yang tanpa diduga-duga. Ya. Jadi yang ketiga ini adalah ilmu itu akan mengantarkan pada seseorang, yaitu sifat qanaah, selalu merasa cukup, ya, dan zuhud pada dunia. Boleh memiliki dunia, silakan. Kaya boleh, Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki kekayaan. Tapi yang diajarkan dari ilmu yang sudah kita pelajari adalah ketika kita hanya mendapatkan sekian, ya sudah, terima, alhamdulillah, bersyukur. Itu hasil dari ilmu. Banyak yang sudah ngaji, yang sudah taklim, tapi ketika dapat sedikit, ya segini. Karena udah ikut sunnah. Kenapa jadi segini? Jadi perkiraan dia, kalau udah ikut sunnah nih, ikut taklim, seharusnya rezekinya semakin banyak. Kok jadi segini? Wah, kalau gitu tinggalin aja lah sunnah. Mendingan yang bid'ah.
Dulu waktu anak masih belum hijrah, kekayaan anak banyak. Tapi begitu mengikuti yang sunnah, sesuai syariat, kekayaan anak semakin sedikit, semakin persulit kebutuhan. Itu ada. Ada ikhwan-ikhwan yang kadang-kadang mereka sudah ngaji, kemudian mereka mengeluh, Pak Ustadz, semenjak saya ngaji, ternyata semakin seret rezeki saya. Dulu ketika saya jarang ngaji dan tidak tahu tentang sunnah, ternyata rezeki saya banyak. Jadi, yang salah siapa? Maunya dia menuduh, berarti ustadz yang salah. Kita yang ngajarin dituduh bersalah, karena mengajarkan sunnah. Kenapa? Rezeki saya semakin berkurang. Subhanallah. Kita sholat itu bukan dalam rangka untuk supaya rezeki kita semakin banyak, uang kita semakin melimpah. Ada uang, gak ada uang, kita sholat. Betul? Mengikuti sunnah tetap harus lebih dahsyat baiknya. Kenapa disalahkan manhajnya? Kenapa disalahkan ustadznya? Yang salah berarti ilmu kita udah banyak, tapi kok nggak berkah? Berarti ada sesuatu. Jangan manhajnya disalahkan, jangan metodenya disalahkan, jangan kembali kepada sunnah. Anda semakin susah hidup sekarang. Dulu kayaknya tuh diterima di mana-mana. Sekarang banyak yang mencibiri. Kayaknya dulu mencari rezeki itu gampang di mana-mana. Kenapa? Halal, haram, hantam. Dulu. Sekarang kayaknya pilih-pilih kan. Ini boleh, ini nggak boleh. Subhanallah. Nah inilah ya. Jadi semakin qanaah. Orang itu semakin qanaah, semakin merasa cukup. Bukan berarti dia tidak berusaha. Tetap berusaha. Tapi dia tahu, ya sudahlah. Ini hasil dari ilmu. Dia semakin menerima apapun yang telah Allah takdirkan kepadanya. Dia semakin zuhud pada dunia. Artinya dunia itu tidak ada di hatinya. Itu namanya zuhud. Bukan dengan pakaian compang-camping. Ya, kelihatan miskin padahal miliarder tapi pakaiannya compang-camping apa? Zuhud. Bukan begitu. Zuhud itu tidak ada dunia di hati, dunia di tangan. Di hati hanya untuk Allah, di hati hanya untuk akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidi wa ja'alil akhirah fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia berada di tanganku dan jadikan akhirat berada di hatiku. Pernah nggak doa seperti itu? Hah? Pernah doa seperti itu, ikhwan? Ya Allah, jadikanlah dunia ini berada di tanganku dan jadikanlah akhirat selalu berada di hatiku. Kalau seperti ini, kita akan qanaah. Tenang hidup kita. Ini hasil dari ilmu. Seberapa tahun kita menuntut ilmu, seberapa banyak kitab yang kita baca, di mana yang kita hadiri, ujung-ujungnya apa? Lihat, indikasi hasil dari ilmu tersebut berkah atau bermanfaat.